Di sebuah desa terpencil bernama Seloka, hidup seorang pemuda bernama Darsa. Darsa dikenal sebagai pemuda sederhana yang gemar menolong orang dan berbudi pekerti baik. Setiap hari, dia membantu orang-orang di sekitar desa, mulai dari petani, tukang kayu, hingga ibu-ibu yang memerlukan bantuannya. Suatu hari, saat sedang berjalan di tengah sawah, Darsa bertemu dengan seorang gadis bernama Kirana. Gadis itu terlihat berbeda dari gadis-gadis desa lainnya. Wajahnya anggun, sorot matanya lembut, dan senyumnya menawan. Darsa segera terpesona oleh kehadirannya, meskipun ia tidak pernah melihat gadis itu sebelumnya di desa Seloka. Kirana ternyata adalah putri seorang saudagar kaya dari desa tetangga, Jatiwangi. Mereka berkenalan dan segera akrab satu sama lain. Percakapan mereka begitu hangat dan seolah keduanya sudah lama mengenal. Dari pertemuan singkat itu, Darsa mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Kirana mengundang Darsa untuk mengunjungi desanya, Jatiwangi. Darsa merasa sangat senang, namun juga sedikit cemas karena ia jarang pergi jauh dari desanya. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk menerima undangan tersebut dan melihat dunia baru di luar Seloka. Perjalanan menuju Jatiwangi cukup panjang, melewati hutan dan bukit yang lebat. Dalam perjalanan, Darsa terpesona oleh pemandangan indah yang jarang ia lihat sebelumnya. Ia merasa seolah berada di negeri asing yang penuh misteri dan keajaiban. Semangatnya semakin besar untuk bertemu kembali dengan Kirana dan mengenal desanya lebih dalam. Sesampainya di Jatiwangi, Darsa disambut dengan ramah oleh para penduduk. Mereka menyambutnya sebagai tamu kehormatan karena Kirana telah bercerita tentang kebaikan dan ketulusan hati Darsa. Darsa merasa sangat terhormat dan bahagia, meski ia belum tahu petualangan apa yang menantinya di desa ini. Di desa Jatiwangi, Darsa mendengar cerita tentang pohon tua di tengah hutan yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Pohon itu dikenal sebagai pohon lembu karsa. Menurut cerita, pohon itu telah ada selama ratusan tahun dan menyimpan banyak rahasia desa. Darsa menjadi penasaran mendengar kisah pohon tersebut. Kirana, yang mengetahui minat Darsa pada misteri, menceritakan bahwa pohon itu memiliki kekuatan ajaib yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang berani mendekat. Namun, tak semua orang bisa melihat petunjuk tersebut, dan hanya mereka yang memiliki hati tulus yang dapat melihatnya. Semakin Darsa mendengar cerita ini, semakin kuat pula keinginannya untuk melihat pohon lembu karsa. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seakan pohon itu adalah kunci dari semua misteri yang ada di desa Jatiwangi. Kirana, meski khawatir, menyetujui niat Darsa untuk mengunjungi pohon tersebut suatu hari nanti. Setelah berdiskusi panjang dengan Kirana, Darsa akhirnya memutuskan untuk mendatangi pohon lembu karsa. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk menemukan jawaban atas rasa penasarannya. Kirana berpesan agar Darsa berhati-hati dan selalu mengikuti intuisi hatinya selama perjalanan. Perjalanan menuju pohon itu tidaklah mudah. Darsa harus melewati hutan lebat dan menyeberangi sungai kecil yang airnya begitu jernih. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, namun tekadnya untuk mengetahui rahasia pohon tua tersebut membuatnya tidak menyerah. Setelah berjam-jam berjalan, Darsa akhirnya sampai di hadapan pohon lembu karsa. Pohon itu menjulang tinggi dengan batang yang kokoh dan akar yang menjalar ke segala arah. Saat ia mendekat, ia merasakan hawa yang berbeda, seakan pohon itu benar-benar hidup dan menyimpan rahasia besar di dalamnya. Ketika berdiri di bawah pohon lembu karsa, Darsa merasakan getaran yang aneh di dalam hatinya. Pohon itu seolah berbicara padanya dengan bahasa yang tak terdengar namun dapat ia rasakan. Perlahan, dia menutup mata dan merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Darsa mendapat petunjuk samar, seakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam desa Jatiwangi yang harus dia temukan. Pesan itu membuat hatinya berdebar dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Dia tahu, ini bukan pesan biasa, ini adalah awal dari petualangan baru yang lebih dalam dan penuh teka-teki. Setelah menerima pesan tersebut, Darsa berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu rahasia yang tersimpan di desa Jatiwangi. Dia tidak tahu apa yang akan ditemukannya, namun satu hal yang pasti, dia akan melanjutkan perjalanan ini bersama Kirana, gadis yang telah memberinya keberanian. Beberapa hari setelah mendapatkan pesan dari pohon lembu karsa, Darsa dan Kirana bertemu seorang pria tua yang tinggal di tepi hutan. Orang itu dikenal sebagai Pak Surya, penjaga hutan yang bijaksana dan paham tentang sejarah desa. Pak Surya mendengar desas-desus tentang Darsa yang mengunjungi pohon keramat. Pak Surya mengajak Darsa untuk mendekat dan mengungkap bahwa pohon tua itu menyimpan rahasia leluhur desa yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Menurutnya, ada legenda lama yang mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk membuka kembali rahasia tersebut.
Pak Surya percaya bahwa Darsa mungkin orang yang disebut dalam legenda itu. Mendengar hal tersebut, Darsa merasa bingung namun juga bersemangat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya memiliki peran penting dalam legenda desa. Dengan penuh rasa ingin tahu, Darsa meminta Pak Surya untuk menceritakan lebih banyak tentang legenda tersebut. Pak Surya mulai bercerita tentang asal-usul desa Jatiwangi dan pohon lembu karsa. Menurut cerita turun-temurun, desa ini pernah dilindungi oleh seorang raja bernama Raja Arjasa yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Sang raja konon mendapat kekuatannya dari pohon keramat yang menyimpan energi suci. Ketika Raja Arjasa wafat, ia menitipkan kekuatan pohon itu pada penerus yang berhati tulus dan berani. Namun, untuk memastikan keamanan kekuatannya, pohon tersebut menyembunyikan rahasia hanya bagi mereka yang memiliki keikhlasan hati. Banyak yang mencoba membuka rahasia tersebut, namun gagal. Darsa merasa semakin penasaran dan berjanji pada Pak Surya bahwa ia akan menjaga rahasia ini dengan baik. Ia bertekad untuk menemukan makna dari pesan-pesan yang diberikan oleh pohon keramat kepada dirinya. Suatu malam, Darsa mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat pohon tua yang dikelilingi oleh cahaya emas. Di sekeliling pohon itu, terdapat ukiran-ukiran kuno dan simbol-simbol yang tidak ia mengerti. Suara lembut berbisik, meminta Darsa untuk menemukan batu perjanjian yang tersembunyi di desa. Ketika bangun, Darsa merasa bingung dan khawatir. Ia menceritakan mimpinya kepada Kirana yang langsung teringat pada cerita rakyat tentang batu perjanjian. Batu itu dipercaya sebagai benda suci yang bisa membuka kunci dari rahasia-rahasia yang disimpan leluhur. Darsa dan Kirana kemudian memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang batu perjanjian di desa Jatiwangi. Mereka yakin mimpi itu adalah petunjuk yang harus segera diungkapkan. Darsa dan Kirana mulai bertanya-tanya kepada penduduk desa tentang batu perjanjian. Banyak yang tidak tahu tentang legenda itu, namun seorang wanita tua bernama Nyai Sinta bercerita bahwa batu itu diyakini tersembunyi di dalam gua di kaki Bukit Merah. Nyai Sinta menjelaskan bahwa gua tersebut jarang dikunjungi oleh penduduk karena dianggap angker dan berbahaya. Namun, bagi Darsa dan Kirana, ancaman itu tidak membuat mereka gentar. Mereka bertekad untuk mengungkap rahasia ini demi kebaikan desa. Kirana dan Darsa berencana untuk pergi ke Bukit Merah keesokan harinya, meski sadar perjalanan itu mungkin tidak mudah. Mereka yakin, bila batu perjanjian benar-benar ada, mereka akan menemukannya dan membawa pulang petunjuk yang selama ini dicari. Darsa dan Kirana memulai perjalanan mereka menuju Bukit Merah. Jalan menuju gua penuh tantangan, mulai dari jalan setapak yang licin hingga semak belukar yang tumbuh lebat. Mereka berusaha saling mendukung satu sama lain dan berhati-hati di setiap langkah. Sesampainya di kaki bukit, mereka menemukan pintu gua yang hampir tersembunyi di balik semak-semak. Pintu gua tersebut tertutup oleh batu besar yang tampaknya sudah berabad-abad lamanya tidak disentuh. Meski lelah, Darsa dan Kirana merasa ini adalah pintu masuk yang tepat. Dengan susah payah, Darsa dan Kirana berhasil membuka pintu gua dan memasuki ruangan gelap yang dipenuhi aroma tanah basah dan bebatuan tua. Mereka berdua merasakan atmosfer magis yang seolah menyambut kedatangan mereka di dalam gua tersebut. Saat menyusuri gua, mereka akhirnya menemukan sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran kuno yang mirip dengan yang Darsa lihat dalam mimpinya. Batu itu dikelilingi oleh cahaya redup yang membuat suasana semakin terasa mistis. Tanpa berpikir panjang, Darsa mendekati batu itu dan menyentuhnya. Ketika ia menyentuh batu tersebut, tiba-tiba saja ukiran-ukiran di batu itu menyala, seakan memberikan sambutan. Cahaya tersebut menerangi ruangan gua dan seolah-olah membisikkan rahasia kuno yang selama ini tersembunyi. Kirana yang berada di samping Darsa ikut merasakan energi yang memancar dari batu perjanjian. Mereka berdua mulai memahami bahwa batu tersebut adalah petunjuk penting untuk melanjutkan perjalanan mereka dan mengungkap misteri yang lebih besar. Ketika menyentuh batu perjanjian, Darsa tiba-tiba mendapat penglihatan aneh. Ia melihat seorang raja yang gagah berdiri di hadapan pohon tua. Raja itu adalah Raja Arjasa, yang memegang tongkat berhias simbol-simbol kuno. Raja Arjasa tampak sedang berdoa, meminta perlindungan bagi desanya. Dalam penglihatannya, Raja Arjasa menyebutkan nama, Cahaya Fajar, sebagai simbol perdamaian dan kekuatan yang akan melindungi desa Jatiwangi dari ancaman apapun. Cahaya itu dipercaya akan muncul kembali jika seseorang dengan hati tulus berhasil membangkitkannya. Penglihatan tersebut membuat Darsa semakin bersemangat untuk mencari tahu lebih dalam tentang Cahaya Fajar. Ia merasa bahwa tugasnya adalah mengungkap dan membangkitkan kembali cahaya itu demi keselamatan desa. Setelah penglihatan Darsa tentang Raja Arjasa, mereka merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Cahaya Fajar. Darsa dan Kirana melanjutkan pencarian mereka di dalam gua,
berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun, tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh yang berasal dari dalam gua. Mendengar suara itu, Darsa dan Kirana merasakan ketakutan. Tiba-tiba, dinding gua bergetar, dan beberapa batu mulai jatuh. Dalam keadaan panik, mereka berusaha mencari jalan keluar, tetapi gua mulai terasa semakin gelap dan menyusut. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi ketakutan mereka jika ingin keluar hidup-hidup. Dengan keberanian yang tersisa, Darsa berteriak, Kirana, kita harus tetap tenang. Kita bisa melakukannya." Kirana mengangguk, dan bersama-sama mereka mencoba mencari jalan menuju cahaya yang samar-samar terlihat di ujung gua. Dengan kerjasama dan tekad, mereka berhasil menemukan jalan keluar. Setelah keluar dari gua, Darsa dan Kirana tertegun melihat pemandangan yang menakjubkan. Mereka berada di puncak Bukit Merah, dan sinar matahari pagi menyinari lembah di bawahnya dengan cahaya keemasan. Darsa teringat dengan nama, cahaya fajar, yang disebut dalam penglihatan. Ia merasakan energi yang kuat mengalir melalui dirinya. Kirana berlari ke tepi bukit dan terpesona oleh keindahan pemandangan di depan mereka. "Darsa, ini mungkin saatnya kita memanggil cahaya fajar," ujarnya penuh semangat. Mereka berdua berdiri di tepi bukit dan mengangkat tangan mereka ke langit, berharap untuk menarik cahaya itu. Dengan penuh harapan, Darsa mulai mengucapkan mantra yang ia ingat dari penglihatan. Tiba-tiba, sinar keemasan mulai muncul dari arah lembah, berangsur-angsur menguat hingga menyelimuti mereka berdua. Darsa dan Kirana merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka, seolah-olah cahaya itu memberikan kekuatan baru. Ketika cahaya menghilang, tiba-tiba muncul sosok makhluk gaib di hadapan mereka. Makhluk itu berbentuk manusia dengan wajah penuh kebijaksanaan dan aura yang bersinar. Ia memperkenalkan diri sebagai Sinar, penjaga cahaya fajar. Sinar menjelaskan bahwa Darsa dan Kirana telah berhasil memanggilnya karena ketulusan hati mereka. Sinar memberitahu mereka bahwa tugas mereka adalah melindungi desa Jatiwangi dari ancaman yang akan datang. Cahaya fajar adalah simbol harapan dan perlindungan. Kalian memiliki kekuatan untuk membangkitkannya kembali, katanya. Sinar mengingatkan mereka bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan lebih besar. Darsa dan Kirana merasa terhormat, namun juga takut. Mereka tahu bahwa mereka harus siap untuk melindungi desa, tetapi apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Sinar memberikan mereka sebuah peta yang menunjukkan tempat-tempat penting di desa yang perlu mereka jaga. Dengan peta di tangan, Darsa dan Kirana segera kembali ke desa Jatiwangi. Mereka tidak sabar untuk berbagi penemuan mereka dengan Pak Surya dan penduduk desa. Dalam perjalanan, mereka membahas rencana untuk melindungi desa dan bagaimana mereka dapat membangkitkan kembali cahaya fajar. Sesampainya di desa, mereka langsung menuju rumah Pak Surya. Dengan penuh semangat, mereka menceritakan semua yang terjadi di gua dan kemunculan Sinar. Pak Surya terkejut dan merasa bangga atas keberanian Darsa dan Kirana. Ia tahu bahwa kekuatan yang mereka bawa adalah harapan bagi desa. Darsa dan Kirana kemudian memutuskan untuk mengumpulkan penduduk desa dan menjelaskan apa yang mereka temukan. Mereka ingin mengajak semua orang berpartisipasi dalam menjaga desa dan melindungi kekuatan cahaya fajar. Darsa dan Kirana mengumpulkan penduduk desa di alun-alun Jatiwangi. Dengan penuh semangat, mereka menjelaskan tentang cahaya fajar dan peran penting yang harus dimainkan oleh setiap orang untuk melindungi desa dari ancaman. Darsa juga menunjukkan peta yang diberikan oleh Sinar. Penduduk desa terlihat antusias, tetapi beberapa di antaranya skeptis. Mereka bertanya-tanya apakah benar ada kekuatan seperti itu, dan bagaimana mereka dapat membantu. Darsa menjelaskan bahwa kekuatan cahaya fajar hanya bisa bangkit jika mereka semua bersatu dan memiliki niat yang tulus. Akhirnya, mereka sepakat untuk membentuk sebuah kelompok yang bertugas menjaga desa. Darsa dan Kirana akan memimpin kelompok ini, dan setiap penduduk desa akan memiliki peran masing-masing. Dengan semangat persatuan, mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan desa. Setelah pembentukan kelompok, Darsa dan Kirana bersama penduduk desa mulai melakukan persiapan untuk menghadapi ancaman. Mereka berlatih bersama, membangun strategi, dan menggali lebih dalam pengetahuan tentang sejarah dan legenda desa. Darsa dan Kirana juga menyusun rencana untuk memperkuat pertahanan desa. Dalam prosesnya, mereka menemukan bahwa ada banyak legenda yang berkaitan dengan makhluk gaib yang bisa mengancam desa. Darsa berusaha menghubungi Sinar untuk meminta petunjuk lebih lanjut tentang ancaman yang mungkin muncul. Sinar menegaskan bahwa kekuatan gelap akan datang untuk merebut cahaya fajar. Mendengar hal itu, Darsa semakin bertekad untuk melindungi desa dan menyiapkan semua orang. Mereka membagi tugas,
Ada yang bertugas mengawasi perbatasan desa, ada pula yang menjaga persediaan makanan dan air. Kerjasama di antara penduduk desa semakin kuat. Suatu malam, Darsa dan Kirana melakukan ronda di sekitar desa. Ketika melewati ladang, mereka melihat bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. Darsa merasakan ketegangan dan langsung menyuruh Kirana untuk bersiap. Mereka berdua mengecek sumber suara tersebut. Tanpa diduga, mereka menemukan jejak kaki yang aneh, seolah-olah ada makhluk besar yang melintas. Darsa dan Kirana berusaha untuk mengikuti jejak tersebut dan sampai di pinggir hutan. Di sana, mereka mendengar suara gemuruh yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka segera kembali ke desa untuk memberitahu penduduk tentang apa yang mereka temukan. Ada sesuatu yang tidak beres di hutan, kata Darsa kepada semua orang. Kita harus tetap waspada. Keesokan harinya, penduduk desa terbangun dengan kegaduhan. Darsa dan Kirana berlari ke tengah desa untuk menemukan makhluk gelap menyerang. Makhluk itu besar dan menakutkan, dengan mata merah menyala dan tubuh yang diselimuti bayangan. Penduduk desa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Darsa dan Kirana berusaha menenangkan semua orang dan segera memimpin mereka untuk bersiap menghadapi serangan. Mereka ingat bahwa mereka memiliki kekuatan cahaya fajar yang bisa melawan kegelapan. Dengan semangat, Darsa berdiri di depan penduduk dan mengangkat tangan ke langit. Kirana mengikuti langkah Darsa, dan bersama-sama mereka mengucapkan mantra yang mereka pelajari dari sinar. Cahaya mulai bersinar dari tangan mereka, menerangi sekeliling desa. Makhluk gelap itu terkejut dan mundur, tetapi tidak menyerah. Pertarungan melawan makhluk gelap semakin sengit. Darsa dan Kirana berjuang sekuat tenaga untuk mengusir makhluk itu. Penduduk desa bersatu, membantu dengan semua yang mereka miliki. Mereka menggunakan alat-alat pertanian, seperti sabit dan alat pemukul, untuk melawan makhluk tersebut. Darsa mengingat kata-kata sinar, bahwa kekuatan cahaya fajar akan lebih kuat jika semua orang bersatu. Ia berteriak kepada penduduk desa, bersatulah! Mari kita bangkitkan cahaya fajar bersama-sama. Semua orang mulai berteriak, mendorong satu sama lain untuk berjuang. Akhirnya, dengan energi yang terkumpul dari semua orang, cahaya keemasan yang kuat muncul. Makhluk gelap itu terkejut dan mulai mundur. Darsa dan Kirana melihat kesempatan ini dan berlari menuju makhluk tersebut, mengarahkan cahaya ke arahnya. Dengan segenap kekuatan, Darsa dan Kirana berhasil menerangi makhluk gelap tersebut. Ketika cahaya menyentuh makhluk itu, ia bergetar hebat dan kemudian menghilang dalam sekejap. Penduduk desa bersorak gembira, merasa lega dan bahagia setelah menghadapi ancaman yang menakutkan. Setelah pertempuran, Darsa dan Kirana merasa kelelahan, tetapi semangat mereka tak pudar. Mereka saling menatap dan tersenyum, menyadari bahwa kerja keras mereka dan persatuan penduduk desa telah membuahkan hasil. Pak Surya menghampiri mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Kalian adalah pahlawan desa ini, katanya dengan bangga. Darsa merasa terharu dengan pujian itu, tetapi ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya milik mereka berdua. Ini adalah kemenangan kita semua, ujarnya, mengajak semua penduduk desa untuk merayakan keberhasilan mereka. Bersama-sama, mereka mengadakan pesta kecil sebagai ungkapan rasa syukur kepada cahaya fajar. Meskipun makhluk gelap telah diusir, Darsa dan Kirana tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Mereka mengumpulkan penduduk desa untuk berbagi pengalaman dari pertempuran. Dalam pertemuan itu, mereka membahas tentang pentingnya persatuan dan kekuatan yang berasal dari kerjasama. Kirana mengingatkan semua orang, kita tidak bisa lengah. Ancaman mungkin akan kembali, dan kita harus siap. Darsa menambahkan, cahaya fajar tidak hanya milik kita, tetapi juga milik semua yang memiliki niat baik. Kita harus menjaga kekuatannya. Dari diskusi tersebut, mereka memutuskan untuk terus melatih diri dan menjaga hubungan antara penduduk desa. Mereka juga merencanakan kegiatan rutin untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, agar ketika ada ancaman lagi, mereka semua dapat melawannya bersama-sama. Beberapa minggu setelah kemenangan mereka, kehidupan di desa Jatiwangi mulai kembali normal. Namun, Darsa dan Kirana merasakan panggilan untuk mencari tujuan baru. Mereka mulai mengeksplorasi lebih jauh tentang makhluk gaib dan kekuatan cahaya fajar. Suatu malam, saat duduk di tepi sungai, Darsa dan Kirana berbagi mimpi mereka. Kirana berkata, aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang makhluk gaib lainnya. Mungkin ada yang bisa kita bantu. Darsa mengangguk, merasa terinspirasi oleh ide itu. Aku juga merasa kita bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kita lihat. Siapa tahu kita bisa menemukan lebih banyak kekuatan untuk melindungi desa.
Dengan semangat baru, mereka merencanakan perjalanan untuk menjelajahi daerah sekitar. Mereka ingin belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang-orang di desa lain, serta menemukan cara baru untuk menjaga cahaya fajar tetap bersinar. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Darsa dan Kirana bersiap untuk perjalanan mereka, membawa bekal dan peta yang menunjukkan jalur-jalur yang akan mereka lalui. Penduduk desa memberikan dukungan penuh dan mendoakan keselamatan mereka. Pak Surya memberikan sebuah jimat sebagai simbol perlindungan. Sebelum berangkat, Darsa berdiri di depan penduduk desa dan mengingatkan mereka untuk tetap bersatu. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tetapi selama kita saling mendukung, cahaya fajar akan selalu ada di hati kita, katanya. Dengan semangat membara, Darsa dan Kirana meninggalkan desa Jatiwangi, melangkah menuju petualangan baru. Mereka tidak hanya mencari pengetahuan dan kekuatan baru, tetapi juga berjanji untuk menjaga harapan bagi semua orang yang pernah mereka temui. Perjalanan mereka adalah awal dari sebuah cerita baru, yang akan membawa mereka ke berbagai tempat dan pengalaman tak terduga.